Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'matil Islam, Alhamdulillah ala ni'matil iman, Alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan rezeki, kenikmatan sehat yang sungguh sangat luar biasa, sehingga kita bisa dengan ringannya melangkahkan kaki kita untuk sama-sama melaksanakan salat fardu Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa juga kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sebenar-benarnya iman yang diucapkan dengan lisan, dibenarkan di dalam hati dan dilakukan dalam tingkah laku sehari-hari. Dan takwa sebenar-benarnya takwa, yakni melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Salawat serta salam kita haturkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah masuk kepada penghujung dari bulan Zulhijjah, yang mana baru saja kita melaksanakan ibadah kurban yang sering kita lakukan dan kita saksikan dalam setiap tahunnya. Dan sudah tidak terasa pula bahwa kita sudah berada di penghujung daripada tahun Zulhijjah, pada tahun Hijriyah 1441 Hijriyah, yang insyaallah mungkin ini termasuk salah satu Jumat yang terakhir di tahun ini, yang mana nanti pada tanggal 20 kita sudah masuk kepada tahun baru Hijriah yang baru, yakni 1442 Hijriah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah pelajaran terbesar dari Allah adalah bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bermuhasabah, untuk bisa mengintrospeksi diri secara menyeluruh. Mulai dari keimanan kita, mulai dari keislaman kita, ibadah kita, akhlak kita, mungkin pergaulan kita, ilmu kita, dan bagaimana akhlak kita, kewajiban kita, baik itu untuk sendiri maupun untuk keluarga dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya dengan muhasabah atau evaluasi ini menjadi kunci utama dalam kehidupan kita untuk menyongsong bagaimana kehidupan kita kelak menyambut tahun baru, tahun yang mana kita akan menjalaninya nantinya. Yang barangkali dalam dunia kerja pun kita akan kenal dengan yang namanya planning, kita akan kenal namanya evaluasi, dan begitu juga setiap akhir tahun kita akan melaksanakan rapat kerja. Sebagaimana amal kita pun, kita akan melakukan rapat amal, yang mana itu diikuti oleh diri kita sendiri. Dan hanya diri kita sendiri pula lah yang mengetahui sejauh mana amalan kita yang kita lakukan pada tahun ini. Dan bagaimana planning kita, rencana kita untuk menyongsong bagaimana amalan kita pada tahun depan nanti. Yang tentunya kita semua berharap dari tahun ke tahun kita mengharapkan kebaikan. Dari tahun ke tahun kita mengharapkan peningkatan. Sebagaimana amal tahun ini, maka lebih baik lagi amal pada tahun depan.
Itu yang menjadi harapan kita bersama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah. Dan timbang-timbanglah amal kalian sebelum Allah yang menimbang amal kalian. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal muhasabah, yang paling pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana ibadah kita, bagaimana kita menjalankan syariat agama, yakni agama Islam. Pertanyaan-pertanyaan yang pantas kita arahkan pada diri kita sendiri, termasuk diri khotib, adalah sudah sejauh mana amal kita atau sudah sejauh mana kita memahami apa yang kita kerjakan dan sejauh mana kita memahami apa itu agama Islam. Terkait dengan masalah agama, banyak sekali yang masih sangat kekurangan akan keilmuan tentang agama. Yang patutnya ini menjadi evaluasi utama kita. Oleh karena itu, marilah sama-sama di tahun yang akan datang kita meningkatkan lagi untuk senantiasa belajar dan terus belajar, baik itu ilmu agama dan juga nantinya ditopang dengan keilmuan-keilmuan lainnya. Karena dinul Islam itu adalah ilmu, sedangkan untuk mendapatkan ilmu adalah melalui proses belajar. Dan sementara ilmu itu sudah termaktum di dalam Al-Quran. Secara keseluruhan ilmu sudah termaktum dalam Al-Quran. Dan bahkan karena itu amal yang terbaik adalah mereka yang mengamalkan Al-Quran. Dan amal yang terbaik mereka yang senantiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran. Bahkan hadis mengatakan bahwa khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Dan sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bahkan hadis ini terus diulang, dari tahun ke tahun terus diulang, bahkan kita pun sampai hafal, namun banyak daripada kita yang tidak mau mengamalkannya. Kita tahu hadis tersebut bahwa yang belajar Al-Quran, ia akan menjadi orang yang terbaik. Kita tahu, namun banyak daripada kita tidak mau tahu akan hal itu. Kita tidak kerjakan hal tersebut, kita tidak mempelajari Al-Quran. Padahal sudah sangat jelas bahwa yang akan menjadi orang terbaik tidak hanya yang mengajarkan, namun juga yang belajar. Kenapa demikian? Karena orang yang belajar Al-Quran, selama ia belajar Al-Quran, setidaknya lisannya, kemudian telinganya, matanya, selalu tertuju dengan Al-Quran. Bahkan di hadis yang lain dijelaskan bahwa satu huruf saja dibalaskan dengan 10 kebaikan. Kita bisa bayangkan ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mempelajari Al-Quran, untuk menyebutkan satu huruf saja, untuk bisa sampai fasih barangkali, itu butuh berapa kali pengulangan. Yang barangkali kalau kita pengen berhitung, silakan berhitung. Satu huruf dibalas 10 kebaikan, hitung berapa huruf yang kita sebut selama kita belajar Al-Quran. Inilah yang menjadikan kita menjadi orang terbaik. Karena setidaknya selama kita belajar, hati kita pun tertuju pada Al-Quran. Nah ini barangkali yang masih sangat banyak daripada kita belum terlalu terbiasa dengan Al-Quran. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kehidupan kita kali ini kita didekatkan dengan Al-Quran. Kita bekerja di perusahaan Al-Quran yang sangat luar biasa. Yang barangkali orang lain pun pengen masuk ke sini, akan tapi kita yang berada di dalamnya berusaha untuk mempertahankannya. Dan berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Kita dekat dengan Al-Quran, Allah izinkan. Tinggal bagaimana kita prospek ke depannya terhadap Al-Quran. Kita gali lagi Al-Quran. Kita pelajari lagi Al-Quran. Kemudian bagi kita yang belum lancar baca Al-Quran, Allah sudah janjikan dikali 2 kali lipat. Ini sangat luar biasanya Al-Quran. Sangat maha murahnya Allah kepada kita yang banyak dosanya, yang tentu saja banyak khilafnya.
Allah kasih kita jalan yang paling mudah, dekati Al-Quran. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beramal, yang tentunya kita harus memperhatikan bagaimana kualitas keikhlasan kita ketika kita melakukan suatu amal. Amal ibadah dengan riya itu sangat beda tipis. Bahkan pembatasnya sangat tipis sekali. Ketika kita beramal, terkadang sifat riya pun akan mengikuti jika kita tidak sadar dan tidak membatasi diri kita. Bahkan riya ini sangat-sangat luar biasa yang bahkan kita pun tidak terasa. Bahkan riya ini saking luar biasanya bisa menghapus amal apapun yang kita lakukan karena sifat riya. Merasa ingin dipuji, merasa ingin dilihat. Bahkan dari riya pun, dari amal perbuatan kita karena riya, bahkan ini bisa jatuh kepada syirik. Karena apa? Karena kita melakukan satu amalan bukan karena Allah, akan tapi karena manusia, karena makhluk. Ini yang menjadikan suatu amal jatuh kepada syirik. Makanya amal perbuatan kita, amal ibadah kita dengan riya begitu sangat tipis pembedanya, begitu sangat tipis pembatasnya. Nah, ini yang harus menjadi benteng kita pertama ketika kita beramal, utamakan keikhlasan yang kita dahulukan. Ikhlas dalam arti kata bukan hanya dengan ucapan. Ikhlas itu ada bagaimana ketika kita beramal, kita merasa lega, kita merasa bahagia, dan kita merasa kecanduan. Nah, ini yang dinamakan dengan ikhlas ketika beramal. Tidak mengharap pun siapapun, tidak mengharap pujian siapapun. Nah, inilah yang kita batasi diri kita daripada riya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muhasabah yang kedua, setelah kita muhasabah diri kita terhadap amalan ibadah kita, terhadap pengetahuan kita tentang agama, selanjutnya kita muhasabah diri kita tentang bagaimana kehidupan kita di dunia ini. Mungkin masih banyak di antara kita yang cinta akan dunia. Tidak bisa kita pungkiri, masih banyak mungkin barangkali di antara kita yang masih takut kehilangan harta, yang masih takut kehilangan rumah dan lain sebagainya, yang masih banyak mengunggulkan memiliki rumah itu sangat penting, bagaimanapun caranya. Bahkan memiliki kendaraan sangat penting, bagaimanapun caranya. Padahal kita tahu, kita harus mencapai suatu tujuan, memiliki rumah misalnya, memiliki kendaraan misalnya, kita harus menghindari segala hal-hal yang berbau yang namanya haram. Bahkan di akhirat kelak kita tidak akan ditanya berapa banyak rumahmu, berapa megah rumahmu, seberapa banyak mobilmu. Kita akan tanya nanti pada akhirat adalah bagaimana kamu mendapatkan harta tersebut. Bagaimana kamu mendapatkan rumah tersebut? Untuk apa rumah itu kamu pergunakan? Untuk apa mobil itu kamu gunakan? Nah, ini yang menjadi evaluasi kita ke depannya nanti. Bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia ini sebagaimana telah termaktub dalam Al-Quran bahwa segalanya adalah milik Allah. Dan pada suatu saat nanti akan kembali lagi kepada Allah. Nah, ini belajar ikhlas di dalam diri kita. Di segala yang kita punya pada saat ini, maka pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Dan kita pun tidak akan membawa apapun yang ada di dunia ini. Kecuali harta yang dibawa mati. Ada harta yang dibawa mati bagi umat muslim. Ada harta yang dibawa mati bagi umat Islam. Apa itu? Harta yang dibawa mati ada harta yang mereka sedekahkan. Harta yang mereka infakkan. Harta yang mereka gunakan di jalan Allah. Tidak perlu banyak-banyak. Setiap apa yang kita dapatkan dari perusahaan, 2,5% kita sisihkan. Untuk apa? Untuk mereka yang membutuhkan. Kenapa? Dari rezeki yang kita dapatkan, ada bagian kecil, itu ada hak mereka. Ada bagian kecil, ada hak orang lain. Nah, ini yang harus kita bagikan. Ini yang harus kita sisihkan. Bahkan dalam ayat dikatakan bahwa in ahsantum ahsantum. Maka kebaikan yang kamu keluarkan untuk kebaikan dirimu sendiri. Jadi seberapapun kebaikan yang kita keluarkan, pada hakikatnya itu akan kembali lagi kepada kita. Bahkan dalam ayat yang lain jelaskan apa yang kita berikan akan dilipat gandakan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Al-ayah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan sebuah benih yang menghadirkan 7 tangkai, yang masing-masing tangkai menghadirkan 100 buah. Kita bisa bayangkan begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya pahala orang yang berbagi, pahala orang yang bersedekah. Ini kita mengetahuinya, tinggal bagaimana kita menjalankannya.
Tinggal bagaimana kita mengamalkannya. Tinggal bagaimana kita menyisihkan sebagian harta kita. Tidak perlu banyak dari apa yang kita dapatkan. Setiap bulan kita dapat sekian, kita bagi 2,5% kepada mereka. Dan mungkin kita dapat misalnya rezeki dadakan, kita bagi 2,5% untuk mereka. Allah tidak minta banyak, dan itu pun untuk kebaikan diri kita sendiri. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga tahun depan kita menyambutkan dengan sukacita, dan tahun depan juga kita akan semakin membaik, dan tentunya semakin banyak kita menambah amalan-amal ibadah, dan tentunya menjaga interaksi dan hubungan antara kita dengan Allah dan antara kita dengan sesama manusia. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلاد المسلمين، واحفظنا مما نخافه ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في حاجاتنا. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.